warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi walaupun tidak secara langsung melainkan secara daring karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka seperti biasanya. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Prihartini, dengan nomor NIM 2030 202216. Teman saya Rini Mulyani dengan nomor NIM 2030 202205 dan Muhammad Tony Wijaya dengan nomor NIM 2030 202193. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul metode-metode pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran adalah metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengetahuan tentang metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran itu tergantung dari guru dalam memilih metode apa yang akan ia gunakan dalam mengajar para peserta didik tersebut. Jadi, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran itu tercapai. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik di antara metode-metode yang lain, karena setiap metode mempunyai karakteristik tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suatu metode mungkin baik untuk suatu ajaran tertentu, pokok bahasan, maupun situasi dan kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. Demikian pula, suatu metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan oleh guru tertentu kadang-kadang belum tentu berhasil dibawakan oleh guru lain. Ada kalanya seorang guru perlu memerlukan beberapa metode dalam menyampaikan suatu pokok bahasan tertentu. Dengan variasi beberapa metode, penyajian pengajaran menjadi lebih hidup. Misalnya, pada awal pengajaran guru memberikan suatu uraian tentang metode ceramah, kemudian menggunakan contoh-contoh melalui peragaan dan diakhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Di sini bukan hanya guru yang aktif berbicara, melainkan siswa pun terdorong untuk berpartisipasi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar. Di sini saya akan menjelaskan macam metode pembelajaran yang pertama, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, metode pengajaran dipraktikkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Berikut ini metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini juga mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dari metode pembelajaran konvensional ini yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan, dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Sedangkan kelebihannya yaitu
dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Guru dapat menyampaikan pembelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak dan juga mudah dilaksanakan. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saudari Rini Mulyani. Kepadanya kami persilakan. 2. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. A. Kelebihan metode pembelajaran konvensional diskusi. Berikut kelebihan metode diskusi antara lain: merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. B. Kelemahan metode pembelajaran diskusi. Berikut kekurangan metode diskusi antara lain: membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, peserta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. 3. Metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. A. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Berikut kelebihan metode tanya jawab antara lain: pertanyaannya dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk memilih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. B. Kelemahan metode pembelajaran tanya jawab. Berikut kekurangan metode tanya jawab antara lain: siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa, sering membuang banyak waktu, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. 4. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif, sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. A. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. Berikut kelebihan metode demonstrasi antara lain: menghindari verbalisme, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran yang lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. B. Kelemahan metode pembelajaran demonstrasi. Berikut kekurangan metode demonstrasi antara lain: memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang cukup lama. 5. Metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode yang dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan.
Jadi, metode eksperimen ini adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran eksperimen ini yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Yang kedua, membuat siswa membuat terobosan baru. Yang ketiga, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Dan kelemahan dari metode pembelajaran eksperimen ini yaitu kesulitan dalam fasilitas. Yang kedua, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Yang terakhir, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan atau tidak memberikan hasil yang memuaskan. Yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran resitasi ini merupakan metode pengajaran dengan siswa yang diharapkan siswa tersebut membuat resume tentang apa yang telah disampaikan oleh guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasanya sendiri. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran resitasi ini yaitu siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Dan yang kedua, siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Dan kekurangan dari metode pembelajaran resitasi ini yaitu hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada temannya dan bukan hasil pikirannya sendiri. Yang kedua, tugas bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisannya sendiri atau belum. Yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh itu disebut dengan study tour. Dan kelebihan metode pembelajaran karya wisata ini yaitu memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Yang kedua, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, merangsang kreativitas siswa. Yang terakhir, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Dan kelemahan metode pembelajaran karya wisata ini yaitu kurangnya fasilitas, perlu perencanaan yang matang, dan perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih waktu. Yang terakhir, mengabaikan unsur studi, kesulitan karena mengatur siswa yang banyak. Jadi, metode pembelajaran merupakan cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menjabarkan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik sehingga dapat menimbulkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Baiklah, mungkin ini saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat berguna untuk kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.